Pernah nggak sih kamu kepikiran gini? Kalau Alkitab punya standar untuk keselamatan pribadi, apakah Alkitab juga punya standar untuk kesehatan sebuah gereja? Jawabannya, ya, tentu punya. Dan Alkitab sangat jelas soal itu. Kalau kita lihat pola gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus, sampai ajaran Yesus sendiri, kita bakal sadar satu hal penting. Kesehatan gereja itu nggak ditentukan dari megahnya gedung, modernnya musik, penuhnya kursi, atau banyaknya program. Kesehatan gereja selalu balik ke satu pertanyaan sederhana tapi mendasar. Apakah gereja ini dibentuk oleh firman Tuhan atau malah oleh selera manusia? Dan jika sebuah gereja itu sehat, maka tanda-tanda gereja sehat akan muncul secara alami, seperti buah yang keluar dengan sendirinya ketika akar dan fondasinya benar. Nah, sekarang mari kita lihat minimal 7 tanda utama yang selalu muncul jika gereja itu sehat. Kalau kamu mau menilai seberapa sehat sebuah gereja, jangan mulai dari keramaiannya, acaranya, atau musiknya, dan jangan lihat seberapa viral pendetanya di sosial media. Mulailah dari satu tempat, yaitu mimbar tempat khotbah. Apa yang keluar dari sana akan menentukan arah seluruh jemaat. Gereja yang sehat selalu berdiri di atas satu fondasi yang kokoh, pengajaran yang tunduk sepenuhnya kepada firman Allah, bukan kepada opini pendetanya, bukan kepada tren budaya, dan bukan kepada selera manusia. Paulus sendiri menegaskan hal ini kepada Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya, firman harus diberitakan apa adanya, tidak disaring, tidak dipelintir, dan tidak dipoles agar terdengar lebih aman. Gereja yang sehat akan berbicara jujur tentang dosa meskipun itu tidak populer. Ketika Alkitab menegur, gereja itu menegur. Ketika Alkitab menghibur, gereja menghibur. Pendeta membuka teks dengan jelas, menjelaskan konteksnya, menunjukkan maksud Allah, dan akhirnya mengarahkan jemaat kepada Kristus, bukan kepada motivasi kosong atau pesan yang membuat telinga nyaman. Mimbar gereja yang mengkhotbahkan firman Tuhan secara eksposisi, yaitu secara ayat per ayat, akan membawa jemaat mengerti firman Tuhan secara keseluruhan. Sebaliknya, gereja mulai sakit ketika mimbar berubah menjadi panggung motivasi yang salah. Ketika khotbah lebih sibuk menguatkan ego pribadi daripada membawa orang bertobat dari dosa. Ketika pengalaman pribadi pendeta lebih sering dikutip daripada teks Alkitab. Saat itu terjadi, mimbar tidak lagi tunduk pada firman. Justru, firman dipaksa tunduk pada mimbar. Kesehatan gereja selalu dimulai dari sini. Apakah mimbar itu sujud di bawah otoritas Alkitab atau sebaliknya? Dari sanalah hidup rohani jemaat dibentuk atau justru disesatkan. Di gereja yang sehat, Injil itu bukan sekadar materi pengantar untuk orang baru. Bukan sesuatu yang kita dengar sekali, lalu kita naik level ke topik-topik yang dianggap lebih tinggi. Di gereja yang sehat, Injil adalah pusat segala hal, untuk semua orang, setiap minggu, di setiap ibadah. Karena mereka tahu, keselamatan itu karya Allah dari awal sampai akhir. Rasul Paulus pernah berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan." Dan kata kekuatan di sini bukan metafora. Itu benar-benar kuasa Allah yang mengubah hati, mematahkan belenggu dosa, dan memulihkan hidup kita. Itulah sebabnya Injil tidak pernah bisa dikecilkan menjadi sekadar motivasi moral, tips hidup bahagia, atau booster semangat minggu pagi. Injil adalah kabar besar tentang apa yang Allah telah lakukan melalui Kristus untuk menyelamatkan orang berdosa seperti kita. Gereja yang sehat selalu menuntun jemaat kembali kepada Kristus melalui lagu-lagu yang memuliakan karya penebusannya, pelayanan yang berakar pada anugerah, dan khotbah yang membuat kita sadar bahwa hukum Tuhan bukan untuk menekan kita, tetapi menuntun kita pada kebutuhan akan Sang Juru Selamat. Di tempat seperti ini, kita belajar bahwa keselamatan bukan hasil usaha kita, bukan pencapaian rohani, tetapi anugerah Allah semata. Sebaliknya, ada juga gereja atau pengajaran yang perlahan menyingkirkan Injil ke pinggir. Injil dianggap sebagai materi dasar yang sudah tidak perlu diulang karena dianggap terlalu sederhana. Jemaat lebih sering digerakkan dengan motivasi duniawi. Fokusnya bukan lagi pada salib, tetapi pada kesuksesan pribadi, perasaan positif, atau sekadar aktivitas rohani yang sibuk tapi kosong. Dan disinilah bahayanya, ketika Injil tidak lagi berada di pusat, gereja bisa saja terlihat ramai, penuh aktivitas, bahkan tampak hidup, padahal sebenarnya sedang mati dari dalam. Karena tanpa Injil, semua yang tersisa hanyalah moralitas, rutinitas, dan usaha manusia. Gereja yang sehat tahu satu hal, hanya Injil yang punya kuasa untuk menghidupkan.
Salah satu tanda paling jelas bahwa sebuah gereja sedang bertumbuh dengan sehat adalah ketika firman diberitakan apa adanya, Injil disampaikan dengan jernih, dan hati orang-orang mulai digerakkan untuk berubah. Bukan karena gimmick, bukan karena hype, tapi karena Tuhan sendiri bekerja lewat firman-Nya. Yesus pernah berkata, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Kalimat itu bukan slogan, tapi panggilan hidup. Pertobatan sejati itu bukan sekadar menitikan air mata di altar, bukan sekadar minta maaf lalu mengulangi hal yang sama, dan bukan juga janji-janji emosional yang hilang setelah emosi mereda. Pertobatan sejati adalah ketika Tuhan memutar arah hidup kita, dari jalan yang kita pilih sendiri ke jalan yang Dia kehendaki. Biasanya, orang yang mengalami pertobatan seperti ini akan mulai sadar betapa seriusnya dosa yang dulu dianggap wajar. Mereka mulai jujur mengakui dan meninggalkannya, bukan karena dipaksa, tapi karena hatinya memang digerakkan untuk berubah. Dan muncul kerinduan baru untuk taat, walaupun kadang jatuh bangun, perjuangannya nyata. Sebaliknya, pertobatan yang keliru itu kelihatannya rohani, tapi kosong. Ada rasa bersalah, tapi tidak ada perubahan. Semangatnya hanya muncul saat suasana ibadah sedang menyentuh hati, tapi hilang begitu rutinitas kembali berjalan. Emosi ada, tapi ketekunan tidak mengikuti. Gereja yang sehat tidak memanjakan jemaat supaya merasa lebih baik. Gereja sehat menolong jemaat untuk menjadi makin serupa Kristus, dan itu selalu dimulai dari pertobatan yang nyata, yang dikerjakan Tuhan dalam hati kita. Gereja yang sehat itu bukan cuma tempat ibadah hari Minggu, ini keluarga rohani, tempat kita bertumbuh bareng, jatuh bangun bareng, dan saling menolong untuk makin serupa Kristus. Dan sama seperti keluarga yang sehat, gereja juga berdiri di atas dua fondasi, kasih dan tanggung jawab. Yesus pernah berkata, "Dengan ini semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Tapi Alkitab tidak berhenti di situ. Ibrani pasal 3 ayat 13 mengingatkan kita untuk saling menasihati, supaya hati kita tidak dikeraskan oleh tipu daya dosa. Artinya, kasih dalam gereja bukan hanya soal pelukan hangat dan sapaan ramah. Ada keberanian untuk saling mengingatkan, menegur, dan menarik kembali ketika seseorang mulai tersesat. Di komunitas gereja yang sehat, orang-orang tidak hanya datang, duduk, lalu pulang tanpa pernah benar-benar terhubung. Mereka mendoakan satu sama lain, berjalan bersama dalam pergumulan, dan jujur soal dosa yang sedang mereka lawan. Ada ruang aman untuk terbuka, dan ada keberanian lembut untuk berkata, "Hei, aku peduli sama kamu. Ayo balik lagi ke jalan yang benar." Sayangnya, banyak gereja hari ini berubah menjadi semacam klub sosial, hangat, ramah, penuh aktivitas, tapi dangkal. Semua tampak baik-baik saja di luar, padahal tidak ada pembinaan rohani, tidak ada kejujuran, dan tidak ada teguran. Orang takut menyinggung, takut kehilangan anggota, takut dikira judgmental. Akhirnya, kasih hanya jadi slogan, bukan kekuatan yang menuntun menuju kekudusan. Padahal, kasih yang sejati tidak pernah membiarkan kita nyaman dalam dosa. Kasih sejati selalu mendorong kita lebih dekat kepada Kristus. Dan ketika gereja berani mengasihi seperti itu, disitulah komunitas itu menjadi tempat di mana jiwa benar-benar dipulihkan, dikuatkan, dan bertumbuh. Tidak ada gereja yang lebih sehat daripada para pemimpinnya. Dari awal sampai akhir, Alkitab nggak pernah menaruh fokus utama pada karisma, popularitas, atau skill panggung. Tuhan selalu mulai dari karakter. Itu sebabnya Paulus menulis dengan sangat tegas. Seorang penilik jemaat harus tak bercacat, menguasai diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar. Artinya apa? Gembala yang sehat bukan cuma jago berkhotbah atau punya suara yang enak didengar. Hidupnya sendiri harus berbicara. Karakternya harus mencerminkan Kristus bahkan ketika tidak ada kamera atau jemaat yang melihat. Kita semua pernah melihat perbedaan ini. Ada pemimpin yang rendah hati, mau dikoreksi, dan tetap setia menggembalakan meskipun tidak terkenal. Mereka tidak sedang membangun kerajaan pribadi. Mereka sedang membangun umat Tuhan. Mereka rela berkorban, bukan memanfaatkan gereja untuk kepentingan pribadi. Tapi ada juga contoh yang sebaliknya. Pemimpin yang enggak bisa ditegur, yang lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga kesehatan rohani jemaat. Karismanya mungkin besar, tapi karakternya rapuh. Di luar kelihatan kuat, tapi di dalam sebenarnya kosong. Dan ketika ada ketidakbenaran atau ketidakadilan terjadi di dalam gereja, ia memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tapi karena takut kehilangan posisi dan kenyamanan sebagai pemimpin. Dan ketika Tuhan memberikan kepada sebuah gereja seorang gembala yang setia, dewasa, berkarakter dan setia kepada firman Tuhan itu bukan kebetulan.
Itu adalah tanda pemeliharaan Tuhan yang sangat khusus. Tanda bahwa Dia sedang menjaga gerejanya dengan penuh kasih. Tanda berikutnya dari gereja yang sehat adalah ini. Gereja itu bukan hanya tempat orang datang, tetapi juga tempat orang diutus. Gereja sehat tidak berhenti pada pertemuan mingguan, melainkan bergerak keluar untuk mengabarkan Injil. Mereka tidak hanya mengajar tetapi juga memuridkan. Tidak hanya membangun komunitas internal, tetapi membentuk saksi-saksi Kristus yang diutus ke dunia. Perintah Yesus sangat jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berarti gereja dipanggil untuk bergerak, melangkah, dan mengabarkan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Dan dalam perjalanan itu, doa menjadi fondasi. Doa adalah kekuatan yang menopang gerakan Injil. Doa mengarahkan hati jemaat, menajamkan fokus misi, dan mempersiapkan gereja untuk melayani dengan keberanian dan di dalam kebenaran. Di gereja yang sehat, penginjilan tidak dipandang sebagai event setahun sekali di minggu misi, dan pemuridan tidak berhenti di ruang kelas. Jemaat belajar mengabarkan Injil dalam percakapan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dalam relasi mereka. Mereka bukan hanya tahu bagaimana menjelaskan Injil, tetapi mereka sendiri sedang diproses dalam pemuridan yang nyata, hidup bersama, saling mengoreksi, bertumbuh, dan meneladani Kristus. Sebaliknya, ketika gereja terjebak dalam aktivitas internal dan tidak ada beban bagi orang yang belum percaya, itu tanda bahaya. Ketika pemuridan hanya berisi teori tanpa perubahan hidup yang nyata, itu berarti gereja kehilangan misinya. Bahkan doa pun akhirnya menjadi formalitas karena gereja tidak lagi bergerak sesuai tujuan yang Tuhan berikan. Gereja yang sehat tidak mungkin diam. Penginjilan dan pemuridan menjadi cara hidup jemaat secara alami, bukan dipaksakan. Gereja melahirkan murid yang memuridkan lagi, mengutus pekerja, membuka kelompok pembinaan, dan menghadirkan terang Kristus keluar tembok gedung gereja. Disiplin gereja sering terdengar menakutkan, tapi kalau kita lihat Alkitab, ini justru wujud kasih yang paling nyata. Gereja mula-mula tidak membiarkan dosa tumbuh diam-diam. Mereka menegur, memperingatkan, dan memulihkan. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyelamatkan. Paulus bahkan berkata sangat tegas tentang seseorang yang terus hidup dalam dosa tanpa pertobatan. Buanglah orang itu dari tengah-tengah kamu. Kedengarannya keras, tapi tujuannya bukan menghancurkan. Itu adalah wake up call. Yesus sendiri mengajarkan proses yang lembut namun tegas, langkah demi langkah. Tegur pribadi, lalu bersama saksi, lalu membawa ke jemaat. Dengan kata lain, disiplin itu selalu bergerak dari kasih menuju pemulihan. Masalahnya, banyak gereja sekarang menghindari disiplin. Takut kehilangan jemaat, takut dicap tidak toleran, atau takut mengganggu suasana damai. Akhirnya, dosa dibiarkan tumbuh, dan gereja kehilangan kekudusannya sedikit demi sedikit. Tapi disiplin bukan hanya soal menegur jemaat. Disiplin juga harus ditujukan kepada gereja itu sendiri. Kalau ada sistem, struktur, atau budaya gereja yang tidak sehat, itu pun harus dikoreksi. Gereja tidak boleh cuma menuntut jemaat bertobat, tapi menolak bertobat sebagai komunitas. Kalau ada aturan yang tidak alkitabiah, tradisi yang lebih kuat daripada kebenaran, atau pola pelayanan yang malah menyakiti dan membebani orang, itu perlu direformasi. Karena gereja yang sehat bukan gereja yang keras kepala, tapi gereja yang berani dikoreksi oleh firman. Dan bukan hanya itu, disiplin juga menyentuh administrasi dan keuangan gereja. Dua area yang sering sensitif, tapi justru sangat penting. Paulus berkata, segala sesuatu harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Ini bukan sekadar ayat untuk liturgi, ini prinsip untuk seluruh kehidupan gereja, termasuk dokumentasi, keputusan, dan komunikasi. Gereja mula-mula pun melakukan pencatatan jemaat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 menyebut 3.000 orang bertobat dan ditambahkan. Artinya ada data, ada administrasi, ada pencatatan yang rapi. Dan ketika pelayanan janda tidak teratur, solusinya bukan sekadar doa, tetapi penataan ulang struktur administrasi pelayanan. Itulah disiplin gereja terhadap sistemnya sendiri. Administrasi yang tertib bukan sekadar profesional. Itu adalah ketaatan kepada firman. Administrasi yang amburadul, data jemaat yang tidak jelas, keputusan yang tidak terdokumentasi, komunikasi yang kacau, bisa menimbulkan kekacauan rohani. Gereja perlu transparan, tertib, dan rapi, supaya pelayanan berjalan dengan integritas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atau konflik. Begitu juga dengan keuangan gereja. Keuangan gereja adalah area yang sangat sensitif, tetapi justru karena sensitif, disiplin harus lebih ketat. Paulus memberikan teladan luar biasa. Ia sengaja menambah saksi dan pengawasan dalam pengumpulan dana, supaya tidak ada kecurigaan. Di dalam pelayanan kasih, ia berkata,
kami berusaha melakukan yang terpuji bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga manusia. Penatua dan diaken pun dipanggil untuk tidak serakah, tidak cinta uang, dan tidak menggunakan pelayanan untuk keuntungan pribadi. Yesus sendiri berkata, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar." Disiplin berarti ada akuntabilitas, ada pencatatan yang jelas, ada laporan yang terbuka, ada penggunaan dana yang bertanggung jawab. Tidak ada ruang untuk manipulasi, main uang, atau keputusan sepihak tanpa pengawasan. Uang jemaat adalah persembahan kepada Tuhan dan harus dipakai dengan takut akan Tuhan. Karena tanpa disiplin di area ini, gereja bisa jatuh bukan karena ajarannya salah, tapi karena integritasnya runtuh di mata publik dan nama Tuhan dipermalukan. Pada akhirnya, disiplin gereja kepada jemaat, kepada sistem, kepada administrasi, dan kepada keuangan, semua bertujuan sama, menjaga gereja tetap murni, tetap sehat, dan tetap memancarkan kasih Kristus. Jadi apakah gerejamu punya tanda-tanda seperti yang kita bahas barusan? Ada mimbar yang tunduk pada firman, Injil jadi pusat, pertobatan nyata, komunitas yang saling mengoreksi, pemimpin yang berkarakter, disiplin yang penuh kasih? Ingat, nggak ada gereja yang sempurna, tapi ada gereja yang mau terus dibentuk oleh firman Tuhan, dan itulah gereja yang Tuhan pakai. Kalau apa yang kamu dengar hari ini menolong kamu melihat gerejamu dengan kacamata Alkitab, bantu orang lain juga melihatnya. Cukup like, tulis pendapatmu di komentar, dan bagikan video ini. Dan kalau kamu mau terus belajar tentang Injil, tentang gereja, dan tentang hidup yang setia di tengah dunia yang makin kacau, jangan lupa subscribe. Masih banyak topik penting yang bakal kita bahas. Terima kasih sudah nonton. Tuhan Yesus memberkati kamu, dan semoga gereja kita makin serupa dengan apa yang firman Tuhan kehendaki.